sehat semuanya, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, dan siap untuk memuji nama Tuhan. Tapi jangan sambil duduk-duduk, jangan sambil tiduran. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau gerakkan tangan kita, mau gerakkan kaki kita, mau gerakkan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Supaya otot-otot kita, tulang-tulang kita menjadi kuat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan selama-lamanya. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan selama-lamanya. kakiku ke depan, Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan selama-lamanya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan selama-lamanya. Melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kanan dan melompat-lompat sambil bertepuk tangan memuji Tuhan selama-lamanya. sekali lagi melompat ke kanan, Melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kanan dan melompat-lompat sambil bertepuk tangan memuji Tuhan selama-lamanya. kepala ke depan, Tanganku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan selama-lamanya. sekali lagi kepala depan, Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan selama-lamanya. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau menghormati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Kami boleh kembali menikmati kehidupan ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau lewat puji-pujian yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi setiap guru-guru sekolah minggu yang terlibat di dalam pelayanan. Engkau juga mengurapi anak-anak-Mu Tuhan yang menikmati ibadah ini dari dalam rumah mereka masing-masing. Engkau mengunjungi mereka semuanya Tuhan, dan Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang akan beracara pada pagi hari ini, dan ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang merasakan indahnya kasih Yesus? Saya. Puji Tuhan. Yang merasakan indahnya kasih Yesus mau angkat pujian. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Haleluya. Kasih
Siapa yang di sini masih semangat angkat tangan? Terus tangannya dilambai-lambaikan. Yuk yang masih semangat sama-sama katakan semangat ya dalam hitungan yang ketiga nanti tangannya di kepala bilang semangat gitu ya. 2, 3, semangat. Sekali lagi suaranya kurang kenceng. 2, 3, semangat. Yuk yang masih semangat kita nyanyi dalamnya hatiku dengan nada yang keras. Yo. Yang semangat ya nyanyinya ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Sekali lagi dalamnya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalamnya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus. Ya Yesus berikanlah padaku Sukacita. sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang masih bersemangat katakan yes, yes, yes. Yes, yes, Wah, kurang yes. semangat yang di rumah. 1, 2, 3. Yang masih bersemangat katakan yes, yes, Yes. bersama Tuhan aku bisa. Yes. Yuk adik-adik, semua sama-sama bernyanyi. Yang besar, yang kurus, yang kecil, semua dikasihi oleh Tuhan. Amin. Big or small. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja
bisa. Dan kamu adalah anak-anak yang hebat ya. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di COTW Kids semua hebat-hebat ya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau sediakan tanah hati kita yang paling baik untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, aku mencintai Engkau. Kita bisa menyebut Tuhan kita dengan sebutan Aba, Bapa, ya. Bapa, aku mencintai Engkau. Aku ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Aku mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus. Kita akan angkat lagu ini. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku hamba-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah kami setiap anak-anak sekolah Amin. minggu di Terima kasih. DPDIC OTW. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan beribadah sekalipun itu hanya di rumah. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, puji-pujian kami berkenan kepadamu. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan siapkan hati kami. Engkau siapkan telinga pendengaran kami. Engkau siapkan Tuhan pikiran kami untuk kami menerima benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hidup kami, jatuh di tanah hati kami yang subur Tuhan. Hingga firman-Mu itu berbuah-buah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati guru kami yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikanlah bahasa yang mudah dan mudah dipahami Tuhan, supaya setiap firman-Mu itu kami boleh mengerti dan kami boleh menerima firman-Mu serta melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Karena Evi percaya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang excited di rumah mau sekolah minggu, mau dengar cerita hari ini? Siapa? Wah, hebat, luar biasa semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Evi mau ingatin buat adik-adik semua yang ada di rumah ayat hafalan minggu ini yang terdapat di dalam Lukas 1 ayat 37. Sama-sama kita nyanyikan ya. Yuk. Yuk, sama-sama semua ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk, halamannya sama-sama. Selembar kertas ini bisa muat sampai 10 orang. Nggak mungkin. Bisa tahu, bahkan bisa muat sampai 20 orang lebih. Apalagi itu impossible. Nggak mungkin. Nggak percaya? Nggak. Nih, aku kasih tahu ya rahasianya. Kita pertama-tama lipat kertas ini menjadi 2. Sudah nggak kan? Terus habis dilipat, dipotong zigzag, tapi jangan sampai putus ya Kak Tria. Oke, siap. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita potong ujung-ujungnya yang bisa jadi satu nih kayak gini. Dipotong ya Kak Tria? Ya.
Kalau kita urai jadi bentuk lingkaran. Ayo kita masuk ke dalamnya Kak Karen. Bukan, bisa kan muat lebih dari 10 orang? Iya, muat banget ini. Nah, sama seperti kuasa Yesus, mampu melipat gandakan segala sesuatu. Bahkan bisa melipat gandakan makanan yang awalnya sedikit banget, bisa jadi banyak banget. Nah, ayo kita dengar ceritanya Kak Karen. Ayo. Inilah Yesus, Anak Allah dan Juru Selamat manusia. Ia memberitakan tentang keselamatan dan betapa besarnya kasih Allah bagi manusia. Ia mengadakan banyak sekali mujizat. Misalnya, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyeberang ke Danau Tiberias dan ia melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saat Yesus melihat orang-orang itu, ia pun berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Filipus mulai berpikir, bagaimana caranya? Dan ia pun menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi mereka makan." Andreas pun memberitahu, "Di sini ada seorang anak, ia mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah semua orang itu menjadi kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Lalu para murid pun segera mengumpulkan potongan-potongan itu. Dari 5 roti dan 2 ikan, ternyata masih sisa 12 keranjang. Shalom adik-adik JOTW Kids. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan kuat ya. Coba dengar suaranya. Wah, ada yang udah bilang kalau udah minum susu. Ada yang bilang udah makan juga. Makan roti, makan ikan. Bicara tentang roti dan tentang ikan, kakak jadi teringat nih sama satu kisah di Alkitab. Kisahnya terkenal banget. Mungkin adik-adik juga pernah dengar. Kisah apa ya? Ya bener banget. Kisah tentang seorang anak yang rela memberi dengan sukacita, dengan murah hati, memberi roti dan ikannya. Dan satu kisah tentang sifat dan atribut Tuhan. Apa tuh? Ya benar, kemahakuasaannya Tuhan. Jadi apa ya ceritanya? Ceritanya tentang Tuhan Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Loh, Kak Aldo kok nggak bisa matematika sih? 5 roti dan 2 ikan kok bisa beri makan 5.000 orang? Bentar. Ini beneran Kak Aldo yang nggak bisa matematika atau karena Tuhan Yesus yang Maha Kuasa ya? Jadi penasaran kan? Simak ceritanya. Jadi kisah ini dituliskan dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Tapi adik-adik di dalam kitab Injil juga dituliskan loh. Di Matius dituliskan, di Markus dituliskan, dan juga di Lukas. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu seharian penuh sudah mengajar dan sudah menyembuhkan orang-orang sakit. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini merasakan lapar, merasakan ngantuk, dan merasakan lelah. Capek kan seharian udah mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini naik perahu untuk mencari tempat yang sunyi. Supaya apa? Supaya mereka bisa istirahat, bisa makan mungkin, dan bisa tidur. Tapi adik-adik kenapa nih? Ketika Tuhan Yesus naik perahu dan mencari ke tempat sunyi, ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias, tiba-tiba banyak banget nih orang-orang pada melihat, itu perahu Tuhan Yesus. Lalu orang-orang ini mulai mengejar atau mengikuti perahu Tuhan Yesus dengan jalur darat. Jadi orang-orang ini lebih mendahului kapal-kapal atau perahu dari murid-murid itu. Lalu
Tuhan Yesus walaupun capek, walaupun lelah, walaupun lapar, dan murid-muridnya juga, tapi Tuhan Yesus memiliki belas kasihan karena melihat orang-orang yang ada yang sakit, dan melihat orang-orang ini seperti domba yang tidak memiliki pemimpin atau memiliki gembala. Coba bayangkan adik-adik, kalau lihat domba gak ada gembalanya, kira-kira gimana? Mereka berantakan kan, lari ke sana, lari ke sini, terus gak bisa makan mungkin. Nah, ini seperti orang-orang di sana. Orang-orang di sana juga seperti itu. Mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Lalu dengan belas kasihannya, dengan kebaikannya Tuhan Yesus, dia mau turun dari kapal, dari perahu dengan murid-muridnya, dan naik ke atas gunung, lalu menemui mereka untuk mengajar mereka dan menyembuhkan orang-orang sakit itu. Wah, begitu baiknya ya Tuhan Yesus, padahal lelah loh, seharian penuh, belum makan, mungkin belum istirahat, tapi Tuhan Yesus mau untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Lalu Tuhan Yesus mulailah mengajar dari pagi mungkin hingga akhirnya malam akan tiba, sudah mulai gelap. Lalu murid-murid Yesus, ada salah satu murid Yesus bilang, Tuhan, suruhlah mereka semua orang ini cari makan ke desa-desa sekitar sini atau kampung-kampung sekitar sini untuk beli makan. Jadi orang-orang yang sudah mendengarkan firman dari Tuhan Yesus ini disuruh cari makan ke desa-desa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Apakah Tuhan Yesus mau dengan perintah murid-murid? Enggak. Tuhan Yesus punya satu ide lagi. Lalu Tuhan Yesus bilang, tanya kepada satu muridnya bernama Pak Filipus. Tanya, kita bisa beli makan roti itu gimana ya? Bukan? Lalu Pak Filipus bilang apa? Pak Filipus bilang, dengan uang 200 dinar pun, uang 200 dinar uang sangat banyak, kita nggak bisa loh Tuhan, nggak bisa kasih makan ke 5.000 orang. Walaupun itu pun dicuil-cuil pun nggak bakalan bisa lo kasih ke 5.000 orang kalau orang sebanyak ini. Lalu datang lagi satu murid yang namanya Pak Andreas. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini loh ada satu anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan bisa beri makan semua orang ini? Wah, ternyata Pak Andreas dan Pak Filipus ini kurang beriman kepada Tuhan Yesus. Padahal selama hidupnya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus loh. Pasti mereka sudah melihat apa pekerjaan Tuhan Yesus dan mujizat-mujizat yang sudah dilakukan. Tapi kenapa ya Pak Andreas dan Pak Filipus ini masih kurang percaya? Nah, adik-adik jangan seperti ini ya. Adik-adik harus tetap beriman, harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ketika adik-adik punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, taruh itu semua kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan agar Tuhan mengirimkan roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin setiap kehidupan adik-adik semua dalam mengerjakan atau mengejar cita-cita adik-adik semua. Ya, balik lagi ke ceritanya. Lalu si anak ini mau memberikan bekalnya kepada Tuhan Yesus dengan rela hati, dengan murah hati, tanpa bersungut-sungut. Dia mau memberikan bekalnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu dan ikan itu, lalu memecah-mecahkannya dan mengucap syukur. Wah, Tuhan Yesus mengucap syukur dulu loh. Di sini siapa loh? Adik-adik yang sebelum makan berdoa dan mengucap syukur. Wah, hebat ya. Jadi sebelum makan, sebelum minum, habis beli jajan mungkin, adik-adik harus mengucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Nah, jadi akhirnya Tuhan Yesus itu memecah-mecahkan roti, lalu membagi-bagikannya ke semua orang. Ada yang dikelompokkan 10 orang, ada yang 5 orang, ada yang mungkin 100 orang, mereka disuruh duduk. Nah, jadi semuanya bisa makan dengan kenyang. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus bisa memberi makan semuanya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak loh. Berarti bisa lebih dong dari 5.000. Iya, bisa lebih. Tapi Alkitab tuliskan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi hebat ya. Dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa memberi makan ke semuanya itu. Bahkan nih hebatnya lagi, dari 5 roti dan 2 ikan, ada sisanya loh setelah dikumpulkan. Sisanya apa? 12 bakul atau 12 keranjang. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi apa dong yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil? Kira-kira, nih kakak mau tanya, kira-kira Tuhan Yesus tuh bisa nggak sih kasih makanan ke semua orang itu tanpa ada seorang anak yang membawa bekal ini? Tuhan bisa nggak sih langsung ciptakan roti, langsung ciptakan ikan buat mereka makan? Tentu saja bisa, adik-adik. Kan Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa.
Tapi Tuhan mau apa? Tuhan mau memberi kesempatan kepada setiap orang yang memiliki sikap hati mau memberi, sikap hati yang mau menolong. Akhirnya si anak ini yang dengan rela hati, murah hati memberi bekalnya tanpa bersungut-sungut bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 5.000 orang bahkan lebih bisa makan dari bekal yang dia bawa tadi karena Tuhan Yesus. Wah, jadi ini pelajaran yang bisa kita petik ya adik-adik, bisa kita teladani ketika kita memiliki sesuatu dan ingin memberi. Berilah dengan hati yang benar, sikap hati yang baik, dengan sukacita, dengan rendah hati, tidak mengharap imbalan. Wah, ketika kita memberi seperti itu, orang yang kita beri juga akan ikut sukacita. Terlebih lagi Tuhan Yesus, Tuhan kita yang melihat juga akan senang. Dan sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu ya adik-adik, ingat harus memberi dengan murah hati dan sukacita. Lalu apalagi? Tadi ada satu kisah Pak Filipus dan Pak Andreas yang kurang percaya. Oh, jangan ditiru. Kayak gini, gak boleh ditiru. Kenapa? Kita harus memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Ketika tadi Aldo bilang, punya cita-cita, punya harapan, harus taruh semuanya itu kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan agar Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita untuk kita mengerjakan cita-cita kita. Wah. Jadi adik-adik, ayo miliki buah kemurahan hati. Kita harus memiliki sikap hati yang benar untuk kita bisa memberi, untuk kita bisa berelasi dengan Tuhan, untuk kita minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh memberi dengan bersungut-sungut. Ketika adik-adik inginkan sesuatu, adik-adik harus bicara kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan minta bimbingan kepada Tuhan. Mari adik-adik semua, kita akan baca ayat emas kita di Lukas 1 ayat 37. Ayo ambil Alkitabnya. Kita buka di Lukas 1 ayat 37. Sudah siap? 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan. Kiranya dapat memberkati adik-adik semua, dapat menjadikan adik-adik semua mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semangat adik-adik dalam memberi. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus berkuasa mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Dari jumlah yang sedikit bisa menjadi banyak. Dan jumlah yang sedikit bisa menjadi banyak. 5 roti dan 2 ikan. Ayo kita berkreasi membuat 5 roti dan 2 ikan.
mewakili orang tua untuk membantu menguntingkan kertasnya. Yuk, selamat berkreasi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Yuk, sama-sama semua ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk, alamatnya sama-sama. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sekali lagi ya, makin semangat semuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 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 Alamatnya di mana? Sama-sama. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Yeay. Wah, luar biasa. Hebat kan ceritanya? Yang hebat siapa dalam cerita ini? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu, termasuk memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik sudah dengar ceritanya kan tadi kan? Tuhan Yesus bisa memakai anak kecil lewat murid yang menyampaikan berita bahwa ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan Yesus itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Lebih daripada pesulap, lebih daripada Superman, lebih daripada Spiderman dan yang lainnya. Tuhan Yesus itu lebih dari segala-galanya karena dia sanggup melakukan mujizat. Yeay, jangan lupa ya hafal ayatnya dan biar kalian semua semakin diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa. Shalom, selamat datang di GPDI COTW Temanggung. Apa kabar hari ini? Apa ini? Undangan, coba dibaca. Aku belum bisa membaca. Tolong dong. Undangan perkawinan di Kana. Bagi anak-anak Pelnap GPDI COTW Temanggung, ada undangan pesta perkawinan di Kana. Sabtu, 27 Februari 2021, jam 3 sore di Gedung Utama GPDI COTW Temanggung. Ibadah tatap muka ini hanya boleh dihadiri anak-anak 7 tahun ke atas yang sudah tidak didampingi orang tuanya. Dress code-nya, baju pesta dan masker. Anak-anak yang mengikuti lewat streaming juga boleh pakai baju pesta loh. Bisa difoto mama papa saat mengikuti ibadah COTW Kids online. Wah, aku mau ganti baju dulu. Nah teman-teman, jangan lupa datang ya di ibadah Pelnap tatap muka hari Sabtu jam 3 sore. Pakai masker dan baju pesta. Kita akan menghadiri perkawinan di Kana. Ingat ya anak-anak, besok hari Sabtu tanggal 27 kita mau mengadakan ibadah Pelnap untuk anak-anak yang sudah berusia 7 tahun ke atas. Kita mau mengadakan perjamuan perkawinan di Kana. Anak-anak memakai dress code, baju pesta. Yang ikut streaming juga boleh pakai dress code baju pesta. Oke? Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Engkau sudah sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan
tetap tambah-tambahkan iman percaya kami kepadamu, bahwa bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sudah mengadakan mukjizat pada masa lalu, Engkau juga akan mengadakan mukjizat pada masa kini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan iman padamu, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Berkati juga orang tua yang ada Tuhan, memberkati mereka dengan semua berkat yang terindah yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong juga bangsa Indonesia dan semua umat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Engkau lalukan COVID-19 dari muka bumi ini Tuhan. Kami tetap percaya Engkau yang pegang kendali di atas semuanya. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Selubungi, bimbing dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jumpa lagi. Haleluya.